Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida, saya akan membahas kasus Setiabudi 13 atau Pesona 13. Pesona 13 adalah salah satu kasus kejahatan di Indonesia yang belum terpecahkan, bahkan setelah 40 tahun lamanya. Bagaimana dengan Setiabudi 13? Apakah kalian bisa memecahkannya? Hari ini kita bahas sama-sama kasus menggemparkan Setiabudi 13. Jadi, pada pagi hari tanggal 23 November tahun 1981, ada dua orang petugas keamanan dari sebuah perusahaan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta, yang menemukan ada dua buah kardus di pinggir trotoar. Saat didekati sama mereka berdua, kardus itu mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk, sampai baunya tuh menyebar gitu guys di sepanjang trotoar. Karena curiga mengapa kardus itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan gak enak, akhirnya dua petugas keamanan ini memutuskan untuk enggak buka si kardus itu dan langsung laporin ke polisi lalu lintas yang ada di dekat lokasi. Nah, tapi kebetulan banget pada saat itu jalanannya lagi rame banget dan si petugas lalu lintas ini basically lagi sibuk mengatur jalanan. Mungkin karena terganggu, akhirnya para polisi yang dilaporkan ini itu juga enggak dekatin kardus ini untuk mengecek isinya apa. Enggak lama kemudian ada dua orang pemulung guys yang melewati trotoar tersebut, ngeliatin ada dua kardus, kelihatannya mungkin rada bagus gitu ya. Mungkin berpikiran bahwa kardus-kardus itu bakal bisa dijual. Didekatilah kardus-kardus ini dan mereka mencoba untuk mengangkatnya, tapi mereka sadar kok kardusnya berat banget. Karena penasaran, ini kardus isinya apa ya? Dibukalah sama mereka. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka menemukan sebuah kepala 13 potong tulang belulang manusia, dan di kardus satunya lagi 180 potong daging dan isi perut spesies kita. Dan semua potongan itu dalam kondisi yang sudah membusuk. Semua potongan itu akhirnya guys dibawa ke Rumah Sakit Cipto, Jakarta Pusat untuk dioptosi. Dilakukanlah optosi oleh ahli forensik legendaris rumah sakit tersebut, Dr. Abdul Mumun Idris. Dr. Abdul mengatakan bahwa korban dihabisi dengan cara yang mengerikan. Of course, saking mengerikannya, beliau menggambarkan kondisi dari sang jasad itu sudah seperti kambing diguling. Selain dipotong, korban itu juga disakiti dengan cara disayat ratusan kali. Seluruh daging dipisahkan dari tulang-tulangnya, dikepas habis sampai tidak ada sedikit pun daging yang masih menempel di tulang. Itu ada satu kardus, itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13, seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong, kemudian paru, hati, dan lima masih utuh. Dokter juga memeriksa kelengkapan anggota tubuh dari sang korban. Diketahui bahwa bagian anus, kantong kencing, dan pankreasnya itu menghilang. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, sang dokter itu memperkirakan bahwa mutilasi ini terjadi pada 21 November 1981 pada malam hari hingga dini hari berikutnya, sekitar 1-2 hari sebelum jasad ditemukan. Nah, ahli forensik juga mencoba guys untuk menunjukkan ciri-ciri sang korban. Potongan-potongan yang tadi ditemukan itu disusun ulang sampai menjadi jasad manusia yang utuh. Dan diketahui bahwa sang korban itu adalah seorang laki-laki berusia 18-21 tahun yang memiliki tinggi badan sekitar 165 cm, tubuhnya agak gemuk tapi tegap dan memiliki tai lalat di beberapa bagian tubuhnya. Ditemukan juga bahwa korban ini mengidap penyakit famosis atau lubang kecil yang sangat sempit di ujung kemaluannya. Menurut sang dokter, dilihat dari kondisinya korban, pelaku diyakini sangat ahli guys. Karena selain potongannya itu sangat rapi dan bersih, pekerjaannya ini diduga dilakukan dengan waktu yang sangat cepat, hanya sekitar 3-4 jam aja. Padahal untuk sebuah tim forensik profesional itu mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Nah, dari situ dokter percaya bahwa jumlah pelaku ini enggak mungkin cuma satu orang. Beliau juga mengatakan bahwa sang pelaku ini kayaknya memotong tubuh korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan ada bekas gesekan pada tulang belakang.
Dilakukanlah proses penyelidikan. Polisi menemukan beberapa barang bukti nih yang digunakan sebagai petunjuk untuk mencari siapa orang yang tega melakukan ini. Ditemukan kantong plastik bekas bungkus buku yang digunakan untuk membungkus beberapa potong dari daging di plastik tersebut. Ditemukannya dan nama tokonya itu tuh ada di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ada beberapa plastik lainnya yang berasal dari sebuah supermarket yang lokasinya itu juga dekat sama Pasar Baru. Selain itu, di dalam salah satu kardus ditemukan 3 eksemplar koran terbitan 19 Agustus 1981 yang masih sangat rapi dan belum pernah dibaca. Nah, meskipun ada beberapa barang bukti nih dari TKP, polisi itu masih belum bisa menemukan atau bahkan menduga siapa kira-kira pelakunya. Karena guys, nggak ada saksi yang melihat siapapun yang meletak kardus-kardus itu di pinggir trotoar loh. Padahal di jalan yang super ramai. Nah, seperti yang teroris pastinya sudah tahu bahwa hasil penyelidikan polisi itu enggak cuma berdasarkan temuan barang bukti di TKP dan keterangan saksi kalau ada, tapi tentunya juga sangat dibantu oleh hasil otopsi. Nah, dari hasil otopsi polisi menduga bahwa kasus yang sekeji ini tuh biasanya dilakukan karena balas dendam. Tapi yang sangat unik dari kasus ini tuh guys, jadi aneh banget bagian wajah, kedua telapak tangan, dan telapak kaki korban itu masih dalam kondisi yang cukup baik, tidak disayat maupun rusak sama sekali. Tapi yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Bahkan guys, ada yang menduga bahwa sang pelaku itu sengaja melakukan itu untuk menantang polisi. Apakah polisi Indonesia bisa memecahkan kasus ini yang sama dia nih? Wajahnya korban masih ada, sidik jarinya masih ada, nggak cuma tangan, kakinya sidik jari aja masih ada. Bisa nggak polisi Indonesia pecahin kasus ini? Nah, dugaan ini juga didukung bahwa kardus-kardus ini bahkan ditaruh di tempat umum di trotoar, dimana kayak bisa ngelewatin saat sang pelaku naruh box-box ini, dan juga mungkin biar aksinya ini bisa menggemparkan masyarakat. Nah, salah satu usaha polisi untuk memecahkan kasus ini adalah dengan menyebarluaskan sketsa wajah dan sidik jari korban untuk mencari tahu identitas dari sang korban. Sehari setelah sketsanya disebar, sekitar ratusan orang yang kehilangan anggota keluarga mereka itu datang ke kantor polisi untuk memastikan apakah korban yang ditemukan itu adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Tapi ternyata enggak satupun dari semua keluarga yang datang untuk melapor itu memiliki data yang cocok nih sama tubuh yang ditemukan di dalam kardus. Dan sampai hari ini 41 tahun setelah kejadian masih aja identitas korban tidak diketahui. Enggak ada keluarga, teman, kerabat, sahabat, adik, kakak gitu yang datang untuk bilang, "Iya nih anggota keluarga saya." Seakan kan orang ini tuh nggak pernah ada, benar-benar nggak ada yang tahu dia itu siapa. Dan nggak hanya korban, sang pelaku pun sampai hari ini guys nggak ada yang tahu dan tidak pernah ditangkap. Nggak ada yang tahu apa motifnya melakukan sesuatu yang sekeji ini. Dan sampai hari ini kasus Setiabudi 13 ini menjadi salah satu kasus yang paling mengerikan yang belum terpecahkan di Indonesia. Banyak yang bilang bahwa kasus Setiabudi 13 ini adalah kasus yang paling pertama di Indonesia. Salah satu alasannya adalah pelakunya seakan-akan ingin kasus ini booming dan memang ingin kasus-kasusnya ini dikenal dan membuat takut warga dan juga someone menantang pihak berwajib. Tapi untungnya hal-hal kayak gitu tuh kayak most likely tidak bisa dilakukan ya di zaman sekarang. Dengan adanya banyak CCTV, semua hal yang selalu dokumentase dan keberanian orang-orang sekarang dalam membela kebaikan, itu juga mengurangi kejahatan seperti itu. Tapi ya guys, ini adalah salah satu kasus yang mengingatkan kalian juga bahwa ada orang-orang yang mampu melakukan hal semengerikan ini. Jadi selalu berhati-hati. Bagaimana menurut kalian tentang kasus Setiabudi? Apakah ada clue atau misalkan informasi-informasi yang tidak saya masukkan di dalam kalian komen di bawah, karena ini adalah salah satu kasus yang gak selesai untuk dibahas guys, apalagi ini terjadi di negara kita sendiri. Baiklah, sekian pembahasan kasus kita hari ini. Thank you so much guys, bye bye.